Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, salah satu ahli omon-omon dari TPUA, akhirnya keceplosan menyebut satu nama yang selama ini memfasilitasi dia. Apakah ini bohir dari mereka? Apakah nama ini yang membayar mereka untuk mengusut ijazah Pak Jokowi? Nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Selain itu, Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional yang hadir dalam gelar perkara khusus ijazah Pak Jokowi kemarin membongkar kebohongan demi kebohongan dari ahli omon-omon Rismond dan juga Roy Suryo. Mungkin teman-teman sudah lihat gitu ya kan konferensi pers dari Rismond dan juga Roy Suryo yang mengatakan UGM gak hadir. Kenapa UGM gak hadir di sidang ini? Ternyata kata Kompolnas UGM hadir teman-teman dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo dan juga Rismond. Nah, selain itu ada juga penjelasan dari Penasihat Kapolri Bapak Arianto Sutadi mengenai gelar perkara khusus ini teman-teman. Apakah ijazah Pak Jokowi benar-benar asli? Apakah Roy Suryo dan Rismond akan segera masuk bui? Dan apakah ahli omon-omon ini segera dibungkam mulutnya dengan rompi oranye teman-teman? Nah, saya harap kalian nonton videonya sampai habis. Karena di akhir video ada debat yang sangat seru antara Roy Suryo dengan juga Peradi Bersatu mengenai ketidakhadiran Pak Jokowi di sidang atau gelar perkara khusus di Mabes Polri, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maka besok, kelak, bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismond untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Terima kasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua, mana? Pak Medi ya? Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Fasilitas, dengar nggak tadi? Pak siapa tadi yang memfasilitasi mereka teman-teman? Apakah itu Bohir, Tifa, dan Roy Suryo CS? Nah coba nih netizen, jiwa-jiwa intelnya coba dimainkan dulu. Telusuri dulu nama-nama yang tadi. Apakah benar itu intel dari, intel lagi, Bohir dari Tifa? Waduh ini ngeri sekali di Tifa ini. Keceplosan kayaknya ya. Kan perbincangan Pak Arianto yang langsung hadir di sana begitu ya. Sebenarnya seberapa intens kedua belah pihak ini saling membuktikan di gelar perkara khusus kemarin, Pak? Kemarin satu pihak yang dari sini pihak sini menghadirkan 9. Kan memang dibatasi yang datang 88. Tapi yang dari sini dari pengadu ternyata mengajukan 9. Prinsipal sama kuasa hukum. Dan kalau kuasa hukum waktu itu kalau tidak ada pakai surat kuasa suruh keluar. Akhirnya yang ada cuma yang pakai surat kuasa hukum. Ya. Tetapi untuk dua saksi ahli itu karena memang sudah diperbolehkan datang, boleh datang. Cuman di situ tidak ditanya apakah dia punya kompetensi ataupun surat-suratnya dan sebagainya, nggak ditanya seperti di persidangan itu. Yang situ ditanya hanya karena bukan apa pembuktian ya Pak ya? Ya hanya ditanya apa pembuktiannya yang akan Anda sampaikan gitu. Sama juga dengan saksi ahli yang didatangkan oleh yang perlu Pak Jokowi. Ya. Itu juga ketika dia mempertanyakan kompetensi dari ini dipotong, enggak, jangan itu. Ada apa yang menurut Anda pembuktiannya yang enggak benar menurut teknik ini ya, disampaikanlah ini. Jadi kemarin sementara si Rismond tuh ngomong saya telanjangi Baris Krim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media gitu. Nah ini kasus ini tadi ya, saya ingin mengatakan mengenai menggunakan, membuat. Ya itu tadi ya, jadi itu Pak yang dilaporkan oleh Dumas itu ya. Wah lengkap Pak. Satu menyuruh menggunakan itu jadi Pak bukan ya jadi
menyuruh keterangan-keterangan palsu pada itu yang terkait dengan itu disampaikan oleh dia. Laporannya begitu, Pak. Kalau laporannya begitu kan penyidik otomatis mencari bukti-bukti itu dong. Ya. Nah, karena dari si pihak itu tidak sampaikan ini bukti awalnya, penyidik otomatis langsung mencari sumber daripada ijazah itu asli apa tidak. Karena ijazah itu analog, maka ya pakai sumbernya itu tadi. Menurut saya sudah benar itu. Oke, yang cukup menarik adalah Roy Suryo berkali-kali mengatakan soal ELA itu. ELA, ya. kan, Nah, kan itu kan digunakan pengujiannya secara digital, padahal analog begitu ya. Tapi pihak dari Roy Suryo juga mengatakan mana pembuktian pengecekan secara analog juga dari bukti kertasnya, tintanya dan segala macam. Itu sempat dibahas kemarin, Pak. Ya, mereka kan tidak menanyakan itu, cuma hanya karena di situ kan dia menyampaikan pakarnya itu kan Pak Roy Suryo mengatakan pembuktian dia pakai gitu ya. Wah, membawa fotokopian itu. Jadi bukti material yang kemarin dibawa itu cuma fotokopian yang disampaikan di dalam press release itu oleh dia kan gitu. Ini ELA ini kalau ini begini ini jadi gambarnya kabur gitu. Dibantah sama si Senambela itu kan. Pak, yang namanya teknik ELA itu saya pakar betul, saya ketua pakar forensik di Indonesia kan, punya kompetensi, punya organisasi dan sebagainya gitu. Itu yang namanya ELA itu hanya bisa dipakai katanya ahli itu untuk membuktikan barang yang di digital foto lah. Kalau foto itu kalau pakai ELA itu bisa dilihat ini di foto jebret itu ini tulisan yang pertama apa, kemudian kalau dihapus kelihatan. Kalau dari produk digital nggak bisa berarti ya? Dari scanan. Kalau yang sudah scanan itu ya saya nggak ngerti apa yang diuraikan sih itu kan kemarin kan yang di ini kan ini foto hasil foto kan. Katanya logikanya sama seperti membuktikan uang palsu ya Pak ya. Jadi uangnya harus dilihat, dipegang baru bisa membuktikan ini asli atau palsu, bukan dari foto. Masalahnya kan gini Pak. Ini ya. Kalau saya yang melihat ya selama ini ya mereka Pak Rismon maupun si Roy itu dia yakin bahwa dengan teori yang dia pakai forensik perbandingan itu adalah benar. Yang dia tutup-tutupi adalah saya terpaksa sekarang pakai saya tutup-tutupi. Sampel yang dia pakai itu Pak, yang mestinya itu adalah sampel ijazah yang benar, yang analog, fisik ya, dibandingkan dengan yang lain-lain itu pakai asli apa tidak. Dia kan nggak pernah dapat Pak. Betul, nggak pernah Makanya pegang. dia nyuruh Pak Jokowi suruh tunjukkan itu kan berarti dia nggak pernah pegang itu. Jadi dia ngomong keluar-keluar di mana-mana mengatakan bahwa ini sudah membuktikan pakai teknologi tinggi. Tapi sampel yang dibandingkan itu adalah sampelnya yang diunggah oleh Sandi. Sandi itu adalah fotokopi dari kan dia upload kemudian oleh si Pak Roy itu di print, kemudian di printnya itu lah dibandingkan. Itu kan penyesatan itu kalau itu dianggap itu sebagai suatu pembuktian yang valid. Disitulah letaknya saya kemarin baru terbuka. Wah ternyata ini analisis yang selama ini nggak benar gitu. Penyesatan. Boleh saya tambah lagi yang skripsi katanya. Skripsi kan ini kan nggak ada lembar ini berarti pengesahan. Ternyata dari Gama mengatakan Pak yang seperti itu Pak dari 80 alumni di situ itu hampir 50% ada yang kayak gitu karena waktu zaman itu mahasiswa disuruh ketik sendiri Pak itu nggak ada harus di print sama profesor doktor gelar itu kok ada nggak ada karena Pak itu profesor itu dulu mendapatkan ini tahun ini pengukuhannya baru belakang jadi di data itu ya masih berubah-ubah dan orang yang menggunakan ijazah pakai SOE sama SU itu hampir itu juga prosentasenya gede bukan hanya Pak Jokowi doang gitu loh Pak. Kayak gitu jadi yang dianalisis oleh Pak Roy jadi itu kalau ternyata ada tangkisannya gitu. Dari hasil Bareskrim dari hasil gelar perkara khusus ini nampaknya terpatahkan lah ya. Kalau estimate saya apa yang disampaikan oleh Pak pengadu ini dengan bukti-bukti itu ya terpatahkan dengan kesaksian dari Gajah Mada maupun dari itu saksi yang diajukan itu. Kayaknya gitulah. Berarti tidak terbukti ada tindak pidana di sana. Dari hasil pengamatan Bapak kemarin. Ya hasil pengamatan saya tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan ataupun membuat surat palsu. Waduh, ini udah jelas teman-teman ya. Pak Arianto mengatakan bukti dan koar-koar Roy Suryo dan Rismon selama ini itu adalah omong kosong dan penyesatan loh. Waduh. Ternyata kita selama ini ditipu. Diracuni oleh mereka yang katanya ahli, tapi keahliannya nol besar teman-teman. Nggak ada sama sekali kompetensi mereka.
Nah, dan kenapa Roy Suryo selalu meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Karena mereka tidak pernah melihat, bahkan sampai memegang ijazah fisik Pak Jokowi. Dan sampai detik ini, dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena semua tuduhannya sudah gugur. Sudah mendapatkan penjelasan dari UGM dengan detail, teman-teman. Waduh, kasihan banget omong-omong Roy Suryo CS ya. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya itu bagaimana penjelasannya? Itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok ada skripsi ya yang belum ada tanda tangan, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah, itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah, itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Kredibel ya. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif. Ada ombudsman juga loh. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Nah, ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Beda-beda ya. Ada yang agak mepet dengan gambar dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gubron. Waduh, dengar nggak penjelasan dari Kompolnas, teman-teman? Ternyata pihak dari UGM hadir dalam gelar perkara khusus, yang dimana Rismond dan Roy Suryo mengatakan ya kok nggak ada dari UGM yang hadir. Waduh. Dan tadi semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Rismond, Roy Suryo dan juga TPUA semuanya sudah dibantah oleh UGM dan juga beberapa dari kepolisian yang melakukan penyelidikan, teman-teman. Dan ini kredibel menurut Kompolnas. Jadi kalau nanti hasil dari gelar perkara khusus keluar dan merugikan TPUA dan kawan-kawan dan menguntungkan Pak Jokowi, ya pasti gerombolan pembenci ini tidak akan menerima lagi, teman-teman. Mereka pasti akan mencari celah baru ataupun paling melaporkan kembali ijazah Pak Jokowi. Karena ya kalau belum mereka menang, tidak akan berhenti mereka untuk merongrong ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan kalau kita dengarkan secara seksama penjelasan tadi, semuanya oke dan ada penjelasannya. Serta masuk akal dan kredibel. Itu intinya, teman-teman.
Oke, kalau pun tidak ada. apakah dengan adanya gelar perkara khusus ini, Jokowi tadi. bayangin dia hadir. Loh, harus ada Logikanya terlapor. Gini logikanya kalau Pak ini kan sudah ditutup. Ngapain lagi dia datang, sudah ada keterangan puslap kok. Asli kok. Asli. Yang di puslap Kalau ditutup, ini nggak ada gelar perkara. itu namanya upaya hukum. Bukan dengan adanya gelar perkara Ketawa kok Roy. Ntar lagi kamu masuk penjara kau. dengan adanya gelar perkara khusus, menurut Anda bisa membatalkan hasil dari 22 Mei lalu? Belum tentu. Bisa. Belum tentu. Kenapa? Bisa. Karena kenapa? Karena yang diperiksa oleh wasidik itu sistem penyidikan, Bang. Nah, yang penyidikannya salah. Bukan menganalisis yang seperti yang disampaikan Justru Pak tadi, Roy gitu loh. Jadi yang dianalisa, yang diperiksa adalah kalau ada itu teknik penyidikannya. Bagaimana penyidikannya sampai bisa dihentikan. Itu yang pertama tentunya. Tapi beliau itu kalau memang tidak sepakat dengan kami, ya itu sudah di stop. Justru yang di stop itu adalah biar terlapor. Ahlinya omong-omong aja. Ya ini si ahli kan bicara teknis. Nggak bawa Bang Roy ini kan bicara teknis. Jadi kita tadi itu ikuti dong. benar-benar Kita fatal. ikuti apakah teknisnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Penasihat hukumnya Jokowi itu malah cerita soal pasar pramuka. Lah apain kita nggak bicara soal pasar pramuka, ini malah bikin omong-omong sendiri gitu loh. Jadi tadi justru ini benar, saya tidak bohong. Karo Wasidik tadi malah mengatakan, udah kalau yang nggak ada di sini nggak usah dibicarain. Satu soal pasar pramuka, yang kedua soal si ahli IT-nya nyerang-nyerang. Iya, betul. Aduh, teman-teman, udahlah ya. Saya pikir Roy Suryo dan Rismon ini benar-benar pinter loh. Saya tuh sudah berusaha untuk positive thinking. Kalau mereka ini benar-benar ahli. Padahal ternyata kalau kita mendengarkan penjelasan yang ada di video tadi, teman-teman, ya kompetensi mereka nggak ada sama sekali loh. Ya gimana kompetensi mereka mau ada? Roy Suryo lulusan komunikasi S1-nya, lulusan S2-nya ke kesehatan. Jadi ahli IT-nya dari mana gitu? Omong-omong semua orang ini, nggak ada yang bener. Aduh, ya Allah. Jadi orang yang, saya tuh selalu mengatakan teman-teman ya, orang yang percaya Roy Suryo, Rismon, Betor, ini orang-orang stres aja semuanya. Nggak jelas loh, logikanya nggak jalan. Makanya tuh, ya Allah, kok ada orang begini ya? Kok ada orang yang bisa percaya sama mereka ya? Waduh, semua tuduhannya tentang nama Pak Sumitro pakai soe atau su sudah dibantah oleh UGM, sudah dijelaskan secara detail. Mengenai tanda tangan pengesahan sudah dijelaskan dan dibantah oleh UGM. Dan mengenai tanda tangan pengesahan itu, teman-teman ya, skripsi. Sebenarnya Bang Joshua Sinambela juga sudah menerangkannya di dalam DF Talk kemarin. Bahwa dia melihat sebagian besar ijazah, skripsi yang ada di UGM, di Fakultas Kehutanan itu mirip dengan punya Pak Jokowi, nggak ada tanda tangannya. Dan ini kan yang terus diulang-ulang oleh mereka sampai di gelar perkara khusus. Dan lagi mengenai huruf yang ada mepet sedikit ke logo UGM yang ada dalam ijazah, itu juga sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh UGM. Dan apa tuduhannya lagi teman-teman? Banyak sekali tuduhan-tuduhan mereka loh. Mengenai gelar profesor dan juga doktor dari Pak Sumitro. Ya ternyata UGM menjelaskan Pak Sumitro itu sudah profesor, cuma belum dilantik. Jadi ada yang pakai gelar itu, ada yang tidak di skripsi mereka. Nah inilah juga hal-hal yang membuat mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu teman-teman, alias omon-omon mereka ini. Aduh ya Allah, saya pikir bingung saya mau ngomong apa lagi tentang mereka ini. Udah Pak, masukin aja ke Bu ini, bikin rusuh aja. Udah nggak ada kompetensi mengenai digital forensik, ditambah melakukan digital forensik kepada bukti analog. Ini kan sudah keluar jalur. Ajaib orang-orang ini loh, memaksakan kehendak untuk memaksa masyarakat percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dengan omon-omon mereka, dengan framing-framing mereka. Wah ini gawat nih teman-teman. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan di bangsa kita, waduh gawat teman-teman. Gawat. Dan tadi Pak Arianto Sutadi juga sudah sadar kalau narasi mereka, pembuktian mereka selama ini juga menyesatkan. Nggak ada yang benar teman-teman. Aduh udahlah bubar-bubar. TPU bubarnya apa TPU? Bubar-bubar. Bubarin tuh ahli-ahli omon-omon kalian.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.